Oke, kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu kepuasan dan produktivitas kerja bagi sumber daya insani. Sumber daya insani merupakan salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan organisasi. Keberadaan manusia dalam organisasi tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja, akan tetapi sebagai aset yang mampu menggerakkan seluruh aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Adapun pengertian kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Kepuasan kerja akan mempengaruhi produktivitas yang diharapkan manajer. Untuk itu, manajer perlu memahami apa yang harus dilakukan untuk menciptakan kepuasan kerja karyawannya. Nah, di sini ada beberapa pengertian kepuasan menurut para ahli. Yang pertama, Robbins dan Jens pada tahun 2015, yang dimana kepuasan kerja merupakan sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Individu dengan sikap positif terhadap pekerjaannya akan merasa puas, sedangkan individu dengan sikap negatif tidak akan merasa puas. Definisi ini menegaskan bahwa kepuasan kerja bukan hanya soal materi. Yang kedua, ada Greenberg dan Baron. Wibowo pada tahun 2016 mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap positif dan negatif yang dilakukan individual terhadap pekerjaan mereka. Sementara itu, Wibowo pada tahun 2016 menyatakan kepuasan kerja itu pemikiran, perasaan, dan kecenderungan tindakan seseorang. Kemudian, adapun faktor kepuasan kerja yang dimana terbagi menjadi 4. Yang pertama, faktor psikologis, yaitu yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan. Yang kedua, ada faktor sosial, yaitu faktor yang berhubungan dengan interaksi antar karyawan maupun karyawan dengan atasan. Yang ketiga, faktor fisik, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik karyawan. Dan yang terakhir, ada faktor finansial, yaitu yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan. Pengaruh kepuasan karyawan. Menurut Winardi, yang pertama, sikap positif. Karyawan yang puas cenderung menunjukkan sikap terhadap pekerjaan dan segala hal yang berkaitan dengan lingkungan kerjanya. Yang kedua, kinerja yang baik. Kepuasan kerja positif akan menghasilkan kinerja yang baik sehingga memudahkan pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, motivasi dan dampak negatif. Tingkatan kepuasan kerja yang tinggi memotivasi karyawan untuk produktif dan mencapai kebutuhan serta kemajuan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika ada aspek pekerjaan yang tidak memutuskan hal tersebut, berdampak negatif dan menurunkan kinerja karyawan. Mengukur kepuasan karyawan. Terdapat dari beberapa cara pengukuran kepuasan kerja, baik dari segi analisis statistik maupun dari segi pengumpulan datanya. Informasi yang didapatkan dari kepuasan kerja ini biasanya melalui tanya jawab secara perorangan, dengan angket maupun pertemuan kelompok kerja. Dalam semua kasus, kepuasan kerja diukur dengan kuesioner laporan dari yang diisi oleh karyawan. Pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu kepuasan kerja dilihat dari konsep sebagai konsep global, konsep permukaan. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam menghasilkan output yang optimal sesuai dengan kualitas, kuantitas, waktu, dan efisiensi yang ditetapkan organisasi. Produktivitas tidak hanya dilihat dari hasil tetapi proses kerja yang efektif. Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluar atau barang dan jasa dengan masukan atau tenaga kerja, bahan, uang. Produktivitas kerja adalah operasionalisasi di mana sumber daya manusia dapat menghasilkan output yang menguntungkan. Ini ada faktor produktivitas kerja yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, yaitu komitmen kuat terhadap visi dan misi institusional, struktur dan desain pekerjaan, motivasi, disiplin, dan etos kerja yang mendukung ketercapaian target, dan kebijakan perusahaan yang bisa merangsang kreativitas dan inovasi. Dan yang kedua, faktor eksternal, peraturan perundang-undangan, kebajikan pemerintah, dan situasi politik dan kemitraan yang ditimbangkan.